Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM. Perkenalkan Bapak, nama saya Ari Kurniawan dari kelas MG 101 NIM 230201010242. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup ICT, literasi, atau penerapan TIK di masyarakat atau penerapan TIK di berbagai sektor. Yang berjudul Literasi TIK dan Penerapannya di Masyarakat. Literasi TIK merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan efektif dan bertanggung jawab. Literasi TIK sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membantu mereka dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mengakses peluang baru. Definisi literasi TIK. Yang pertama, pemahaman. Literasi TIK meliputi kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, keterampilan. Meliputi keterampilan dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi digital. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak, internet, dan berbagai aplikasi digital. Akses. Akses mampu mendapatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Pentingnya literasi TIK di era digital. Akses informasi. Literasi TIK memungkinkan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet, mempermudah pencarian informasi yang relevan dan terpercaya. Komunikasi dan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi yang efektif dan efisien melalui berbagai platform digital, mempermudah kolaborasi dengan orang lain secara jarak jauh dan waktu. Manfaat literasi TIK bagi individu. Akses informasi. Informasi terkini dan relevan mudah diakses, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Konektivitas, menjalani koneksi dengan orang lain di berbagai belahan dunia memperluas jaringan dan peluang. Keterampilan digital, meningkatkan kemampuan dan menggunakan perangkat lunak, aplikasi dan platform digital. Peluang karir, mendorong peluang kerja baru, membuka akses ke bidang yang lebih luas dan meningkatkan daya asing. Manfaat literasi TIK bagi masyarakat. Yang pertama, peningkatan akses informasi. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Berbagai sumber informasi tersedia di internet. Yang kedua, keterlibatan dalam demokrasi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan mudah. Mereka dapat menyampaikan pendapat dan mengikuti isu-isu politik. Yang ketiga, pengembangan ekonomi. Masyarakat dapat mengembangkan bisnis dan usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi e-commerce dan digital marketing menjadi alat yang efektif. Peningkatan kualitas hidup. Masyarakat dapat mengakses layanan publik dan informasi kesehatan dengan mudah. Mereka juga dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Program pendidik. Peran pemerintah dalam meningkatkan literasi TIK. Yang pertama, program pendidikan TIK. Pemerintah dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan TIK. Yang kedua, fasilitas akses internet. Meningkatkan akses internet di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga, sosialisasi dan kampanye. Melakukan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya literasi TIK. Dukungan untuk startup. Memberikan dukungan bagi pengembang startup TIK dan ekonomi digital. Program-program peningkatan literasi TIK. Yang pertama, pelatihan dan kursus. Pelatihan dan kursus TIK yang struktur mengajarkan dasar-dasar penggunaan komputer dan internet. Yang kedua, program literasi digital
membangun kesadaran dan pemahaman dan penggunaan TIK yang aman, bertanggung jawab, dan etis. Yang ketiga, sosialisasi dan kampanye. Sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi TIK. Tantangan dalam meningkatkan literasi TIK ada 4. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya literasi TIK, kurangnya pemahaman tentang manfaat TIK dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesenjangan digital. Akses internet dan perangkat teknologi masih terbatas di beberapa daerah, kurangnya sumber daya dan infrastruktur di daerah terpencil. Keterampilan dan pengetahuan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan TIK di kalangan masyarakat. Butuh pelatihan dan pendidik untuk meningkatkan kemampuan TIK. Kemampuan guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatihan TIK. Peningkatan kualitas pengajar TIK di sekolah penting untuk menumbuhkan literasi TIK. Penerapan TIK di sektor pendidikan. TIK telah mengubah lanskap pendidikan secara signifikan. Integrasi teknologi dan pembelajaran telah membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi membantu personalisasi pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas, dan memfasilitasi metode pengajar yang lebih interaktif. Penggunaan platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi, dan sumber daya digital memungkinkan siswa belajar dengan lebih fleksibel dan efisien. Penerapan TIK di sektor kesehatan. Teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara layanan kesehatan diberikan. Ini meningkatkan efisien, keakuratan, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Penerapan TIK di sektor pemerintahan. Yang pertama, efisien dan transparansi. Penerapan TIK sektor pemerintah membantu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Sistem informasi berbasis TIK dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data dan informasi yang terstruktur dan integrasi dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif. Yang keempat, kemudahan akses dan interaksi. Layanan publik berbasis TIK memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan berinteraksi dengan pemerintah secara mudah dan cepat, kapan saja dan di mana saja. Penerapan TIK di sektor bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan. Bisnis modern memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan probabilitas. Contohnya, sistem manajemen sumber daya manusia, HRMS, aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan, ERP, dan platform e-commerce. Penerapan TIK di sektor pertanian. Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisien sektor pertanian. Penerapan TIK meliputi sistem informasi pertanian, sensor, drone, dan teknologi pengolahan data untuk membantu petani. Sistem informasi pertanian membantu petani dalam mengakses informasi dasar cuaca dan teknik budidaya yang tepat. Penerapan TIK di sektor pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan sektor pariwisata, membantu dan berbagai aspek pariwisata mulai dari promosi hingga pengelolaan destinasi. TIK memfasilitasi pemasaran online, pemesanan tiket, dan akses informasi bagi wisatawan. TIK juga membantu
dalam pengelolaan sumber daya pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi. Penerapan TIK di sektor transportasi, transportasi umum, teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi transportasi umum memungkinkan sistem manajemen armada yang lebih efisien, sistem pembayaran digital, dan informasi real-time bagi pengguna. Layanan rider sharing. Platform rider sharing berbagi TIK telah merevolusi transportasi pribadi menawarkan opsi yang fleksibel, hemat biaya dan ramah lingkungan. Kendaraan otonom. Kendaraan otonom yang didukung TIK seperti mobil self-driving berpotensi untuk meningkatkan keselamatan, efisien, dan aksesibilitas transportasi. Penerapan TIK di sektor energi. Teknologi informasi dan komunikasi TIK memainkan peran penting dalam pengembangan sektor energi, memungkinkan pemantauan kontrol jarak jauh atas sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, dan memungkinkan pengelolaan energi yang lebih efisien. TIK juga mendukung pengembangan sistem energi cerdas smart grid yang memungkinkan sumber energi terbaru dan meningkatkan kedal- ke, keanda- keandalan jaringan listrik. Penerapan TIK di sektor lingkungan, energi terbarukan. Teknologi informasi membangun pemantauan dan kontrol energi terbaru seperti panel surya. Pemantauan lingkungan, sistem informasi geografi, SIG, dan sensor jarak jauh digunakan untuk memonitor polusi udara, air, dan tanah. Konversi keanekaragaman hayati. Platform online dan aplikasi seluler mempromosikan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konversi. Penerapan TIK di sektor keamanan. Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan di sektor keamanan. Penerapan TIK meliputi sistem pengawasan CCTV, analisis data kriminal, dan mengumpulan informasi peningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Konsep database dan manfaatnya. Yang pertama, organisasi data. Database adalah sistem terstruktur yang menyimpan dan mengelola data. Yang kedua, akses cepat dan mudah. Database memungkinkan akses data yang cepat dan efisien. Yang ketiga, kolaborasi data. Database memungkinkan berbagai data dengan penggunaan lain. Kemampuan data. Database dapat menerapkan mekanisme keamanan dan melindungi data. Jenis-jenis database. Ada database relasional, ada database no NoSQL, database objek, dan database grafik. Komponen utama database ada 4. Yang pertama, data. Ini adalah jantung dari database mengandung informasi yang disimpan dan diatur dalam database. Yang kedua, skema database menjelaskan struktur database, mendefinisikan tabel, kolom, dan hubungan antara tabel. Ketiga, sistem manajemen database DBMS. Perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi dalam database. Penggunaan database, mereka yang berinteraksi dengan database untuk memasukkan, mengedit, menghapus, atau mengambil data. Prinsip-prinsip perencanaan database, yang pertama normalisasi, yang kedua konsistensi, yang ketiga efisiensi, yang keempat keamanan. Langkah-langkah implementasi database, yang pertama perencanaan, yang kedua perancangan, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian. Keamanan dan privasi dalam database, keamanan data, otoritas akses, enkripsi data, dan privasi data. Tantangan penerapan database di masyarakat, akses dan infrastruktur, kesenjangan digital, keamanan dan privasi, biaya dan sumber daya. Peran literasi TIK dalam pemanfaatan database.
Yang pertama, pengetahuan dasar. Literasi TIK memungkinkan masyarakat untuk memahami konsep dasar database. Masyarakat dapat mengidentifikasi jenis-jenis database dan memahami fungsi masing-masing. Keterampilan teknis. Literasi TIK memberikan masyarakat dengan keterampilan untuk mengakses, menginput, dan mengelola data dan data dalam database. Keterampilan teknis memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan database secara efektif. Oke, dan ini sumber referensinya. Sekian dan terima kasih dan sekian dan terima kasih dan waktunya.